zaman new normal. Itu barangkali yang perlu Bapak ingatkan kepada anak-anakku, dan kalau tidak perlu sekali, tidak keluar rumah, tidak keluar rumah, di rumah saja. Kecuali kalau memang betul-betul perlu. Itu hal yang perlu Bapak sampaikan berkaitan dengan wabah corona yang sedang melanda dunia. Jangan anggap sepele, tapi jangan juga terlalu takut. Sikapi dengan benar seperti tadi, taati protokol kesehatan. Anak-anakku, tadi disampaikan oleh panitia bahwa Bapak membawakan pengenalan lingkungan sekolah, tetapi sebetulnya Bapak sudah mendapatkan tugas dari panitia sebelumnya bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Ya. Sekali lagi, materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan tugas yang Bapak terima sebelumnya, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Untuk memahami dengan benar hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya, maka nampaknya harus juga dipahami beberapa hal. Yang pertama, pemahaman istilah. Yang kedua, mengenai pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, cara mencapai tujuan pendidikan nasional. Nanti akan erat sekali hubungannya dengan hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Juga nanti kalau sempat Bapak akan sampaikan tugas guru dan tanggung jawab siapa pendidikan itu. Anak-anakku, mari kita mulai dengan pemahaman istilah. Yang pertama, kata sekolah. Sekolah itu sebetulnya berasal dari bahasa Inggris, dari kata school. Tapi ya entah bagaimana terjadinya perubahan di Indonesia menjadi sekolah. Padahal asal katanya school. Tapi biasa di Indonesia tuh sering terjadi penyerapan kata-kata asing gitu ya. Seperti kalau kalian sedang bermain kelereng atau permainan, ada kata lasut. Kata lasut itu berasal dari kata les out. Diindonesiakan, disundakan jadi lasut. Dan banyak kata-kata lainnya yang berasal dari bahasa asing tetapi diserap menjadi bahasa Indonesia, terutama bahasa Sunda. Jadi sekolah itu dari kata school awalnya, kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia sekolah. Artinya, anak-anakku, adalah lembaga pendidikan formal. Yang kedua yang harus dipahami yang ada kata dalam judul, hubungan sekolah dengan masyarakat. Masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, dari kata syuraka, artinya ikut serta. Pengertiannya adalah kelompok orang yang tinggal di suatu daerah dalam waktu yang relatif lama, mempunyai aturan yang dipatuhi untuk mencapai tujuan bersama. Itu pengertian masyarakat. Sekali lagi, masyarakat itu adalah kelompok orang
yang tinggal di suatu daerah dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun atau lebih, mempunyai aturan yang dia patuhi dan aturan itu untuk mencapai tujuan bersama, artinya ketertiban di dalam masyarakat. Yang ketiga, kata intansi. Intansi itu dari institut, lembaga, organisasi, atau satuan kerja. Jadi judul yang Bapak bawakan saat ini, hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Itu pemahaman istilah. Yang kedua mengenai pendidikan. Nah, banyak yang sudah tahu mengenai pendidikan. Atau kita sering sekali mendengar kata pendidikan. Pendidikan itu mempunyai pengertian adalah suatu proses yang dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sadar untuk mendewasakan orang sehingga mampu memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Bapak ulangi, nak. Pendidikan itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan agar mampu memecahkan masalah. Jadi ada 3 unsur, nak. Yang pertama adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sadar. Artinya disengaja. Pendidikan itu sengaja diadakan, bukan kebetulan. Yang kedua, dewasa. Dewasa itu padanan katanya adalah mandiri atau berdikari. Dua kata inilah yang konon katanya merupakan kata bentukan baru. Dalam bahasa Indonesia dikenal kata bentukan baru yang diciptakan oleh Bung Karno, proklamator Indonesia yang menciptakan kata mandiri dan berdikari yang merupakan padanan kata dari dewasa. Mandiri artinya mandi sendiri. Sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Berdikari artinya berdiri di kaki sendiri. Itu padanan kata untuk dewasa. Jadi dewasa itu orang yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Atau pengertian yang lebih ilmiah, dewasa itu adalah suatu keadaan seseorang yang segala ucapan dan perbuatannya sudah dapat atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya ulangi sekali lagi, dewasa itu adalah suatu keadaan seseorang yang segala ucapannya, segala perbuatannya sudah dapat atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anakku, bahwa dewasa itu ada 3 macam. Yang pertama, dewasa umur. Dewasa umur. Biasanya kalau dalam keyakinan kita, dewasa umur untuk laki-laki 15 tahun, untuk perempuan itu 9 tahun. Ya. Tapi kalau standar nasional, standar internasional 17 tahun atau 18 tahun. Itu disebut dewasa dari segi umur.
Yang kedua, dewasa dari segi fisik. Nah, dewasa dari segi fisik. Misalnya laki-laki suaranya sudah berubah, kalau SD suaranya kecil, masuk SMP tiba-tiba membesar, ada tumbuh jakun di leher, ya untuk laki-laki ada perubahan pita suara dari suara kecil menjadi suara besar, juga kemudian ada lagi ciri yang lain, dada menjadi lebih bidang, menjadi lebih lebar. Ada lagi yang lain cirinya, yaitu tumbuhnya bulu-bulu di bagian-bagian tertentu. Ya, kalau di pipi bagian belakang itu apa ya? Jambang. Kalau di atas bibir kumis. Kalau di bawah dagu janggot. Cukup Bapak sampaikan sampai di wilayah kepala saja, mau Bapak ke bawah ya. Selanjutnya Nak, itu ciri kedewasaan yang kedua, dewasa usia yang pertama, yang ketiga dewasa fisik. Dan dalam pendidikan anak-anakku, yang diharapkan dalam proses pendidikan bukan dewasa usia, bukan dewasa fisik, tapi dewasa sikap mental. Tidak ada sekolah untuk membesarkan kumis, nah. Tidak ada sekolah untuk menumbuhkan janggot. Tidak ada. Semua lembaga pendidikan bertujuan untuk mendewasakan sikap mental. Inilah dewasa sikap mental. Bagaimana dewasa sikap mental? Yaitu dewasa sudah mampu memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Sekali lagi, yang diharapkan dalam pendidikan adalah kedewasaan sikap mental. Kedewasaan sikap mental ditandai dengan ciri-ciri orang itu sudah mampu memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Tidak lagi bergantung kepada orang lain. Itulah kedewasaan. Anak-anakku sekarang masuk SMA, tadinya dari SMP sekarang sudah masuk SMA, sudah masuk ke gerbang halaman dewasa, sedang didewasakan. Dan suka ataupun tidak suka, kedewasaan itu pasti datang. Dewasa itu akan dipaksakan, siap tidak siap. Oleh sebab itu nak, beruntunglah kalian sekarang sudah masuk SMA, sudah masuk ke wilayah halaman dewasa. Halaman dewasa. Ada risiko-risiko besar ketika orang masuk ke dewasa. Yaitu harus mampu memecahkan masalah. Jadi anak kecil, jadi anak-anak, itu nikmat luar biasa, nak. Sangat nikmat. Ya, sangat nikmat. Apapun keinginan kita, Bapak juga pernah kecil dulu, nak. Ketika kecil dulu, apapun yang kita inginkan, cukup ucapkan kata-kata pendek yang bertuah dan bukakan telapak tangan yang sakti. Maka seluruh keinginan kita bisa dicapai. Minta jajan misalnya sama ayah sama ibu kan gampang. Tinggal ma jajan. Satu kata pendek. Kemudian bukakan telapak tangan. Tiba-tiba sudah ada uang. Nah. Begitu gampangnya. Begitu gampangnya.
Sudah dikasih uang, jajan, tak lama datang lagi seorang orang tua, "Mak, jajan." Kata orang tua, "Barusan jajan, sudah mau jajan lagi, Nak? Tinggal nangis, Nak." Nangis. Nanti orang tua juga ngasih, Nak, kalau anaknya nangis. Ya. Minta lagi, jajan lagi, minta lagi. Orang tua akan senantiasa memenuhi keinginan kita. Hanya dengan kata-kata pendek, "Nan bertuah dan dan bukakan telapak tangan yang sakti." Seluruh keinginan kita akan tercapai. Begitupun ketika masuk SMP, ketika masuk SMA, masih masih eee, dalam dalam urusan orang tua. Tinggal ngomong aja kan, kalau lagi kecil tinggal ngomong, "Mak, jajan." Kalau SMA, "Mak, HP." Tinggal gitu aja, tak perlu kerja keras, Nak. Semua akan didapat. Begitu mudahnya, begitu nikmatnya jadi anak-anak. Sekali lagi, masa anak-anak adalah masa yang sangat nikmat, serba dimudahkan, semua ada yang mengurus, semua ada yang memenuhi keinginan kita, yaitu orang tua. Tapi apakah kita akan terus seperti itu? Tidak, Nak. Tidak tidak. Kita akan dipaksa untuk harus menjadi orang dewasa. Sebab apa? Orang tua kita tidak akan selamanya ada. Orang tua kita tidak juga selamanya, eee, bisa memenuhi keinginan kita. Orang tua kita akan tua, akan tidak kuat lagi bekerja, akan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kita. Orang tua kita juga suatu waktu akan meninggal. Pada saat itulah kita dipaksa untuk dewasa. Maka pendidikan inilah jembatan yang akan membuat kita dewasa. Pendidikan inilah yang akan nanti kita mampu memecahkan masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam dunia nyata. Dewasa, itulah pendidikan, mendewasakan, mendewasakan. Mampu memecahkan masalah, dewasa sikap mental, artinya mampu memecahkan masalah, sudah tidak lagi bergantung kepada orang lain. Apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang menghambat, menghalangi, dan merintangi tercapainya tujuan. Itu masalah. Mau makan, tidak ada nasi, masalah. Mau mandi, tidak ada air, masalah. Ulangi, pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan orang sehingga mampu memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Itu nak mengenai pengertian pendidikan. Sekali lagi, materi yang Bapak bawakan adalah hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Sekolah, lembaga pendidikan. Jadi kita harus tahu apa itu pendidikan. Kemudian ada berapa macam pendidikan? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, pendidikan informal. Pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua di rumah. Kita bisa makan sendiri, kita bisa mandi sendiri, kita ada sopan santun dengan orang tua,
ada etika, kita juga bisa bicara, itu didikan orang tua di rumah. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat. Seperti misalnya pesantren, kursus-kursus, itu pendidikan non formal. Banyak kan pesantren, bagus-bagus. Kursus-kursus juga ada kursus masak, kursus mengemudi, kursus menjahit, kursus apa. Yang membuat eh, anak didiknya menjadi terampil dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, inilah yang sedang atau yang akan kita jalani, yaitu pendidikan formal, pendidikan resmi. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang terstruktur, yang tersusun rapi, yang teratur, dan memiliki jenjang. Ada pendidikan usia dini, PAUD ya, pendidikan usia pendidikan anak usia dini, PAUD. Kemudian ada pendidikan dasar, yaitu SD, ada pendidikan menengah, ada 2 jenjang, yaitu SMP dan SMA, ada juga SMK, sama aja pendidikan menengah, dan ada pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Kita ada di dunia pendidikan formal. Anak-anakku sekarang masuk ke sekolah menengah tingkat 2, yaitu SMA atau SMK, sama saja. Nah, itu jenis-jenis pendidikan. Tentu saja pendidikan ini mempunyai tujuan. Pendidikan itu, setiap pendidikan pasti memiliki tujuan. Bapak akan bacakan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan yang luar biasa, punya makna yang besar bagi kehidupan kita. Bapak bacakan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bapak akan bacakan sekali lagi, karena ini penting sekali kita paham. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, anak-anakku sekarang sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengarah kepada tujuan pendidikan nasional. Barangkali penting juga untuk disampaikan, mengembangkan potensi. Potensi itu kemampuan yang ada dalam diri kita agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Itu nilai-nilai keagamaan, berakhlak mulia, berperilaku baik,
beradab, beretika, sopan santun, sehat, baik jasmani maupun rohani, berilmu, cakap atau cerdas, kreatif, penuh daya cipta, banyak ide, mandiri, dewasa, dan menjadi warga negara yang demokratis, menjadi warga negara yang mempunyai sadar memiliki hak, dan sadar juga memiliki kewajiban, serta bertanggung jawab. Begitu kompleksnya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu tidak bisa pendidikan itu hanya diserahkan kepada salah satu pihak saja. Tidak. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sekali lagi, pendidikan itu menjadi tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama. Siapa? Orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Semuanya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan agar peserta didik, agar anak-anakku menjadi manusia-manusia masa depan yang mempunyai masa depan yang baik, yang gemilang, yang sukses. Di SMA Negeri 19 Garut, nah, itu ada moto, mewujudkan generasi muda yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu moto pendidikan yang dikembangkan di SMA Negeri 19 Garut. Saya ulangi, mewujudkan generasi muda yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. 7 komponen penting agar kita menjadi manusia-manusia dewasa. Sekali lagi, nak, pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah saja, bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan juga tanggung jawab orang tua saja, tetapi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, bahwa masuk ke judul, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003, itu sekolah berhubungan erat dengan masyarakat, orang tua, dan instansi lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Hubungan di sini adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi sekolah mempunyai kewajiban, sekolah yang baik pemerintah ataupun swasta punya kewajiban untuk mengadakan komunikasi dengan orang tua, dengan masyarakat, dan instansi-instansi lainnya. Instansi itu tadi, satuan kerja, organisasi, atau lembaga. Lembaga yang membina keagamaan, seperti pesantren. Sekolah punya kaitan, punya kerjasama dengan pesantren. Sekolah punya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membina ketaatan pada aturan. Sekolah juga mempunyai hubungan dengan instansi-instansi lainnya, seperti dengan dinas-dinas perindustrian, dinas kesehatan. Karena tadi tujuan pendidikan nasional itu mencakup
seluruh aspek kehidupan. Dan itu harus membutuhkan kerjasama, membutuhkan kerjasama antara sekolah, masyarakat, pemerintah, dan instansi-instansi lainnya. Tidak bisa sekolah saja yang bertanggung jawab untuk membina anak, tidak. Orang tua juga tidak bisa di eee, menjadi pelaksana pendidikan tunggal. Semua harus kerjasama, semua berhubungan kerjasama. Salah satu saja ada kelemahan, maka akan mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu Nak, kalau tidak salah masuk SMA kelas 1 nanti anak-anakku akan disiapkan dengan 16 mata pelajaran kalau tidak salah. Ada olahraganya, ada pendidikan agamanya, ada macam-macam mata pelajaran. Ya. Di rumah ada dua guru hebat Nak. Di rumah hidup, di rumah kalian ada dua guru yang hebat, Nak. Ayah dan ibu. Dua guru di rumah itu lebih baik daripada 100 guru di luar. Nak. Sekali lagi, dua guru di rumah itu lebih baik daripada 100 guru di luar. Tapi ingat Nak, bahwa dua guru di rumah yaitu ayah dan ibu punya keterbatasan juga. Nak. Kalau 16 pelajaran takkan mampu Nak dibawakan oleh orang tua. Ada yang pinter matematik tapi tidak tidak cakap untuk pelajaran yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap siswa, setiap anak membutuhkan sekolah. Karena di sekolah disiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu, terutama di SMA. Di SMA. Kelas 10 itu ada 16 pelajaran. Ada 16 pelajaran. Anak-anakku akan dilatih, akan dibina, akan dibimbing, akan diarahkan untuk mempunyai keterampilan-keterampilan, mempunyai pengetahuan-pengetahuan. Nanti juga akan kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, instansi kepolisian, instansi pemerintahan, instansi kesehatan. Sebab sekolah juga membutuhkan instansi-instansi. Itulah inti dari materi hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Artinya hubungan kerjasama. Semua mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan generasi muda yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, cerdas, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan semua mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya. Ingat, tidak bisa keberhasilan untuk mencapai tujuan itu hanya dibebankan kepada sekolah. Tidak bisa juga dibebankan hanya kepada orang tua di rumah. Tidak bisa juga dibebankan kepada masyarakat. Semuanya harus berhubungan kerjasama. Harus saling bahu-membahu. Sinergitas kerjasama yang baik, insya Allah akan mewujudkan hasil yang baik. Itu beberapa hal yang menjadi pokok dari materi yang Bapak bawakan. Bapak akan menyampaikan, ada tugas guru yang luar biasa, Nak, yang juga seringkali lupa untuk diingat bahwa tugas guru itu ada dua. Yang pertama
mengajar, dan yang kedua mendidik. Mengajar artinya mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan. Ya, mengajar mengajar matematika, mengajar penjaskes, mengajar biologi, kimia, dan seterusnya. Mentransfer ilmu, mewariskan ilmu. Itu mengajar. Ada juga yang kedua, mendidik. Mendidik itu artinya mentransfer akhlak, etika, takwa, budi pekerti, sopan santun, kemudian disiplin, tanggung jawab, itu ada dalam pendidikan. Porsinya juga beda. Mengajar itu porsinya 30%, sedang mendidik 70%. Sebab keberhasilan dalam pengajaran, dalam pembelajaran itu tidak bisa lepas dari kedisiplinan, tidak lepas dari etika, tidak lepas dari kerja keras. Tidak ada pelajaran etika, tidak ada pelajaran disiplin, tetapi ada pembinaan disiplin, ada contoh kerja keras. Itulah tugas guru di sekolah. Sekali lagi, pendidikan akan berhasil. Tujuan pendidikan nasional akan tercapai bila terjadi hubungan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan instansi-instansi terkait. Keberhasilan pendidikan, keberhasilan hidup di sekolah itu karena adanya kerjasama orang tua dengan guru-guru dan dengan pihak-pihak lain di luar guru dan di luar orang. Itu beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan berkenaan dengan hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Anak-anakku, anak-anakku, ada satu syarat untuk bisa sukses mencapai tujuan pendidikan, yaitu disiplin. Disiplin itu taat dan patuh pada aturan. Taat dan patuh pada aturan. Disiplin penting. Oleh sebab itu, berdisiplinlah mulai dari hal-hal yang kecil. Disiplinlah mulai dari hal-hal yang kecil. Karena dengan disiplinlah, karena dengan kepatuhan terhadap aturan, maka kita akan bisa mencapai tujuan. Kita akan mencapai tujuan karena satu syarat, disiplin. Kalau dalam bahasa agama barangkali disiplin itu takwa. Takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Disiplin itu patuh kepada aturan. Laksanakan kalau diperintahkan dan hindari kalau di disiplin itu syarat yang harus, yang mutlak. Nah, disiplinlah dari hal-hal yang kecil. Disiplin berpakaian, disiplin berbicara. Ya. Jangan abaikan. Termasuk sekarang kita dalam pandemi COVID-19. Disiplin, tidak keluar rumah kalau memang tidak perlu. Selalu cuci tangan pakai sabun,
pakai masker kalau keluar dari rumah, hindari kerumunan, jaga jarak, jaga berdisiplinlah dalam menjalankan protokol kesehatan. Insya Allah kita akan selamat. Tetapi ada satu lagi, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan, kesehatan. Hanya Allah lah Maha Penentu. Nah, anak-anakku, sampailah pada kesimpulan. Sampailah pada kesimpulan. Materi yang Bapak sampaikan adalah hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Bapak perjelas hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Dengan adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah, dan pemerintah, dan instansi, semua yang terkait, maka akan bisa dicapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan atau mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohaninya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demokratis itu artinya kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Ya. Tujuan yang begitu mulia dalam pendidikan hanya bisa dicapai bila terjadi hubungan kerjasama yang baik di berbagai pihak. Demikian kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan benar. Mudah-mudahan ada kesadaran di anak-anakku sekalian, bahkan juga di orang tua. Sampai saat ini kita masih dalam suasana uh, yang belum menentu, yang belum menentu. COVID-19 menjadi bagian yang harus kita waspadai. Sekali lagi, jangan sepelekan, jangan sepelekan. Tetapi juga jangan terlalu takut. Taati fatwa MUI. Taati himbauan pemerintah. Laksanakan protokol kesehatan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anakku, sekali lagi materi yang Bapak bawakan berkaitan dengan peran Bapak sebagai pembantu kepala sekolah, urusan hubungan masyarakat, maka materinya juga hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan instansi lainnya. Demikian, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan banyak memberikan pembelajaran bagi kita semua hingga kita bisa mencapai tujuan pendidikan, menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang mampu memecahkan masalah kehidupan kita, menjadi orang-orang yang mandiri, menjadi orang-orang yang tidak bergantung kepada orang lain, menjadi orang yang kuat, sikap dan karakter kita dan pribadi kita yang kukuh teguh dan tetap
ada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan silakan, silakan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan yang dari Fitri Nurhalizah, lebih penting pendidikan akademik atau non akademik? Pertanyaan yang luar biasa, nak. Bapak juga kaget, nak. Ya, apakah lebih penting apa pendidikan akademik atau non akademik? Nah, pada saat tertentu pendidikan akademik lebih penting daripada non akademik. Nah, sekali lagi, pada saat tertentu pendidikan akademik, akademik itu menyangkut belajar mata pelajaran, itu lebih penting dibandingkan non akademik. Sebab kalau di sekolah formal, nah itu kenaikan kelulusan akan ditentukan oleh nilai akademis. Nah, tapi pada saat tertentu pendidikan non akademik, keterampilan, ya, keterampilan bisa lebih penting daripada akademis. Pendidikan non akademik itu termasuk ini, nak, termasuk kedisiplinan itu kan pembinaan non akademis, kedisiplinan, etika, sopan santun itu lebih penting pada saat artinya antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya sangat penting pada saat-saat spesial. Bahkan ada pepatah, Bapak dengar dari ulama, etika, adab-adaban, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, bagus sekali itu pertanyaan. Bagus sekali pertanyaan. Ada lagi, Pak? Kebetulan ada pertanyaan yang kedua, tapi sepertinya ini sudah terjawab dengan pemaparan Bapak tadi. Dampak jika tujuan pendidikan tersebut tidak tercapai. Dampak Tujuan pendidikan tidak tercapai. dampak bila tujuan pendidikan tidak tercapai. Ya, nak. Kalau tujuan pendidikan tidak tercapai, gagal, nak, ya. Itu tergantung pendidikan mana yang sedang dijalani, nak. Kalau pendidikan di madrasah, nak, kalau pendidikan di masjid, pendidikan informal, tidak ada kenaikan kelas, nak. Ya. Kegagalan pendidikan informal, nakal, eee, tidak taat pada orang tua, gagal itu pendidikan informal. Eee, jadi, kegagalan seperti itu, anak durhaka, itu kegagalan dalam pendidikan informal, nah. Kemudian, pendidikan di masyarakat, nah, misalnya terlibat minuman keras atau perbuatan-perbuatan yang, eee, narkotika, itu kegagalan pendidikan juga. Kemudian kegagalan pendidikan formal, nah, misalnya tidak disiplin, akhirnya tidak mengikuti pelajaran, akhirnya ketinggalan pelajaran, akhirnya bodoh, nah, bodoh.
KKM-nya tidak tercapai, bisa tidak naik juga kan. Itu kegagalan di pendidikan. Kegagalan pendidikan itu terasanya nanti kita tidak akan bisa menjadi dewasa. Ada lagi, Pak? Mungkin, akan saya sortir, ternyata ada beberapa pertanyaan, sebetulnya banyak Pak Banyak. pertanyaan, tapi kita memberi batasan 3 pertanyaan kemungkinan Pak. Boleh boleh boleh. Siap siap Satu siap. lagi saja. Oke, contoh pendidikan formal dan non formal itu apa? Pendidikan non formal itu apa Pak contohnya? Pendidikan non formal, nah seperti pendidikan di pesantren, pendidikan di pesantren atau kursus, itu contoh pendidikan non formal, ya. Di pesantren kalau kalau tidak rajin, ya bodoh tidak naik kelas, tidak ada tinggal kelas, tidak ada pembagian rapot, ya. Itu non formal. Kalau pendidikan formal kan ada pembagian kelas, ada, pembagian rapot, ada naik tidak naik, ada izin apa dan seterusnya. Kalau di dalam pendidikan non formal, kalau yang malas ya bodoh gitu. Kalau yang tidak taat aturan dari, ustad, ya ya, eee, tidak disukai. Tapi kalau di sekolah, tidak sekolah, malas, bolos, ada sanksinya kan jadi tidak naik. Jadi, eee, kalau kursus tidak benar melaksanakannya, ya tidak bisa terampil. Jadi itulah contoh-contoh pendidikan non formal. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat seperti pesantren, kursus-kursus, ya. Ada lagi, Pak? Mungkin, untuk sesi sekarang, mohon maaf kepada anak-anakku hanya diberi 3 kesempatan Iya, untuk bertanya kesempatan. mungkin Pak ya, karena Ya, waktu juga. karena waktu juga karena waktu juga. Ada Bapak minta maaf ini Bapak sudah tua jadi pertanyaan hidup tak bisa Bapak jawab terpaksa dibutuhkan ini, penerjemah. Tetapi pertanyaan-pertanyaan anakku luar biasa tadi ada, eee, penting mana pendidikan akademis dengan non akademis. Luar biasa luar biasa. Pertanyaan yang lain juga bagus bagus. Artinya anak-anakku menyimak dengan baik gitu, Mas. Terakhir mau pesankan, fokus belajar, tetap disiplin, jauhi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.